خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, selamat datang di episode 47 di channel Ngaji Quran Online. Bagi teman-teman yang baru bergabung bersama dengan kami di channel ini, silahkan kunjungi video-video kami di episode-episode sebelumnya. Tonton secara berurutan untuk mendapatkan materi pembelajaran yang sempurna. Dan insya Allah pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari di episode-episode sebelumnya yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi insya Allah kita akan baca lalu kemudian jelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini yang telah kita pelajari pada episode-episode sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismi. Ya, jadi sinnya itu dibaca jelas ya. Bismi. Kemudian lafaz Allah, ya, ini ada lafaz Allah, itu dibaca tipis lamnya. Bismillah. Nah, kenapa dibaca tipis? Karena huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ya, kita telah pelajari bahwa lafaz Allah apabila sebelumnya berharokat kasrah, maka lamnya dibaca tipis. Bismillahi. Jangan dibaca Bismillahi. Bismillahi. Jangan ditebalkan lamnya. Ini penjelasannya ada di episode ke-23 tentang pembahasan cara membaca lafaz Allah. Silahkan simak di episode 23. Yes. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada alif lam. Ya, di sini ada alif lam. Dan setelahnya terdapat huruf ra. Kita sudah pelajari di episode ke-38 tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ini ada alif lam. Kita lihat huruf setelahnya adalah huruf ra. Ya, huruf ra ini termasuk salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. Nah, berarti alif lam ini adalah alif lam syamsiyah, berarti tidak terbaca atau alif lam yang tidak terbaca. Jadi dari hi langsung ke huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi lahilrah. Nah, lamnya tidak terbaca. Ya. Rahmanirrahim. Mani, mimnya dibaca panjang 2 harokat karena di atas ini ada fathah tegak atau fathah berdiri, menunjukkan bahwa huruf mim ini dibaca 2 harokat. Kemudian rahim. Ya, ini ra-nya ini ada alif lam ya. Ya, sama dengan hukumnya yang di depan ini, yaitu alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak terbaca. Kemudian mewakofkan kata ar-rahim. Itu ketika diwakof dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan mad arid lis sukun. Dan ini kita telah bahas pada episode ke-46. Rahim. Boleh juga rahim 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, boleh juga 6 harokat. Rahim. Akan tetapi dengan ketentuan kalau kita membaca 6 harokat, maka nanti mad arid lis sukun di ayat-ayat selanjutnya itu dibaca juga 6 harokat. Selanjutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ya, alhamdu ini yang di depan ini belum kita pelajari ya. Ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau berada di awal bacaan,
Dan setelahnya terdapat alif lam atau alif lam, maka diharokati dengan harokat fathah. Dan alif lam ini, ya, alif lam yang ada di awal surah Al-Fatihah ini adalah alif lam qamariyah, karena setelahnya terdapat huruf ha. Ha ini adalah salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Berarti alif lamnya terbaca al-ha, al-ha, ya. Silahkan lihat di video ke-38 atau episode ke-38. Kemudian di sini ada mim bertemu dengan huruf dal. Ya, huruf mim bertemu dengan huruf dal. Ya, ini huruf mim apabila bertemu selain huruf ba dan huruf mim, ya, berarti dibaca tidak dengung. Ya, kita lihat huruf mim bertemu dengan huruf dal. Dal ini bukan ba, bukan mim, menunjukkan bahwa mimnya itu dibaca jelas, tidak berdengung. Ini pembahasannya ada di episode 24, 25 dan episode 26. Ya, silahkan disimak lebih rinci lagi penjelasannya di 3 episode tersebut. Alhamdu, jangan dibaca dengung, jangan dibaca alhamdu. Ya, keliru kalau dibaca dengung. Yang benar adalah alhamdu. Kemudian lillahi, lillahi juga dibaca tipis. Lillahi, karena lafaz Allah sebelumnya berharokat kasrah. Lillahi rabbi, jangan dibaca alhamdulillahi, itu salah. Yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam setelah sebelum huruf ain ini adalah alif lam qamariyah, alif lam yang terbaca. Rabbil alamin, jelas kan terbaca, bukan Rabbi alamin, tapi Rabbil alamin. Di dalam ilmu tajwid ini disebut dengan alif lam qamariyah. Pembahasannya ada di episode ke-38 video ini. Kemudian yang terakhir, mewakaf kata al-alamina ini matnya ini ada mat tabi'i bertemu dengan huruf nun. Huruf nun ini disukun karena dia diwakaf, maka terjadilah hukum bacaan mat arid lis sukun. Maka huruf matnya ini boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kalau di sini pakai 6 harokat, berarti di mat arid berikutnya juga pakai 6 harokat. Harus seragam ya, serasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani, alif lamnya ini adalah alif lam syamsiyah, karena setelahnya terdapat huruf ra. Huruf ra ini termasuk salah satu dari huruf syamsiyah yang 14. Ar-Rah, alif lamnya tidak dibaca. Ar-Rahmani, haknya bersih ya. Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmani, tapi keluar dari tengah tenggorokan dengan suara yang bersih. Ar-Rahmani. Kemudian ma-nya dibaca panjang 2 harokat. Ini ada fathah tegak setelah huruf mim. Ini kan huruf harokatnya mim ini adalah fathah, dan setelahnya ada seperti fathah tegak ini. Ini menunjukkan bahwa huruf mim itu dibaca panjang 2 harokat saja. Jangan dibaca lebih ya. Jangan dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Itu kepanjangan. Tapi yang benar Ar-Rahmani, Rahmani. Kemudian Ar-Rahim ini juga alif lam bertemu ra sama dengan ini. Alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak terbaca. Rahim, ya, mad arid lis sukun, karena setelah huruf mad tabi'i, setelah huruf mad tabi'i yaitu ya mad, terdapat huruf mim yang disukun, dan disukunnya itu karena waqaf. Hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Silahkan lihat pembahasannya di episode 46 di channel ini. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Maliki, huruf mimnya dibaca panjang hanya 2 harokat. Ya, jadi di sini di sebahagian mushaf itu
ini tidak bersambung antara huruf mim dengan huruf lam. Ya, akan tetapi di sini disambung ya. Tapi di sini ada petunjuknya, ada fathah tegak di belakang huruf mim, menunjukkan bahwa mimnya itu dibaca panjang 2 harokat atau hanya 2 harokat. Jangan lebih. Ya, jangan lebih. Jangan maliki itu kepanjangan, tapi 2 harokat itu panjangnya seperti ini. Maliki, maliki. Ya, walaupun di dalam baca qiraah sab'ah itu atau qiraah asyarah itu ada yang mengatakan boleh dibaca maliki. Akan tetapi kita tidak ahli di dalam itu, maka kita baca sesuai dengan yang umum kita pelajari. Maliki yaumi. Ya, kemudian ini juga sering terjadi kesalahan ketika membaca yaumi. Jadi ketika membaca waw sukun yang didahului oleh fathah itu vokalnya berbunyi u. Yaumi, jangan dibaca yaumi. Ya, ini dibahas di dalam episode ke-33, yaitu pembahasan tentang waw sukun dan ya sukun yang didahului oleh harokat fathah. Ya, dibaca sempurna vokal u. Maliki yaumi, yaumi. Ya. Yaumiddin. Ya. Kemudian selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini perlu diperhatikan, huruf ya di sini bertasydid. Iyyaka. Ya, banyak kita dengarkan membaca iyyaka ini tidak mentasydid huruf ya. Mereka baca seperti ini, iyyaka, iyyaka. Yang benar adalah iyyaka. Yang pernah kami dengarkan dari guru kami, katanya kalau ini iyyaka kita tidak tasydidkan ya-nya, maka maknanya dapat berubah ya. Dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Katanya kalau tidak ditasydid di sini ya, kami juga belum pernah mendengarkan, hanya belum pernah mendapatkan langsung. Tapi kami hanya mendengarkan dari guru, katanya kalau ya-nya ini tidak ditasydid, yang tadinya artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, menjadi kepada matahari kami menyembah. Wallahu alam. Ya, silahkan ditanyakan kepada yang lebih ahli. Ya, jadi perhatikan di sini iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini bertasydid juga. Wa iyyaka nasta'in. Ain, ain. Ya, nasta'in. Bukan nasta'in. Jangan dibaca hamzah ainnya, tapi nasta'in. Ya, kesalahan yang sering terjadi ketika membaca nasta'in ini, sering ada yang membaca huruf sin menjadi sad. Ya, banyak pernah kami dengarkan atau beberapa kali kami dengarkan ada yang membaca nasta'in ketika memimpin salat berjamaah dibaca dengan nasta'in, dibaca sad, dibaca tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Haknya ini bukan hak yang seperti ini ya. Kalau ini haknya halus. Kalau ini agak terdengar lebih kasar. Ini makhrajnya atau tempat keluarnya dari tenggorokan yang paling bawah. Dan sedikit terdengar ada getaran. Ihdina, ihdina. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini ada huruf mad? Ini kan ada huruf mad tabi'i ya, setelah huruf nun. Kenapa tidak dibaca ihdina? Ya, karena itu keanunya apabila setelah huruf mad ada hamzah wasal atau ada alif lam, maka huruf madnya itu tidak berfungsi. Ihdinas, bukan lagi ihdinas sirata, tidak. Karena setelah huruf mad ada hamzah wasal atau ada alif lam, maka huruf madnya tidak berfungsi lagi. Langsung dibaca pendek saja.
ihdinas siratal mustaqim. Alif lamnya di sini alif lam qamariyah karena setelah alif lamnya ada huruf mim. Jadi alif lamnya terbaca ya. Itu tadi pembahasannya ada di episode ke-38. Penjelasan rinci tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata, ya ini sad ya, sad bukan sin. Jangan dibaca sirata, sirata atau ya, tapi dibaca tebal sirata. Memang cara penyebutannya mirip dengan huruf sin, akan tetapi bedanya sa itu lebih tebal pengucapannya. Tafkhim atau mulut dimoncongkan ketika menyebutnya, bukan dimonyongkan tapi dimoncongkan. Sirata. Ra-nya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sirata bukan sirata ya. Sering ada yang baca siratal ladzina. Yang benar adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kemudian juga an'amta. Ini hamzah dengan ain, bukan an'amta. Sering ada yang membaca an'amta, padahal ini bukan huruf ain tapi huruf hamzah. An'amta. Kemudian mimnya dibaca tidak berdengung karena setelahnya terdapat huruf ta atau terdapat bukan huruf selain huruf ba dan huruf mim. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan izhar syafawi. Kita telah pelajari di episode ke-26 ya, tentang mim sukun yang setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim. Dibaca tidak dengung. Jangan dibaca an'amta 'alaihim. Ya, jangan dibaca dengung mimnya. Selanjutnya kata 'alaihim. Ya, ini ada ya sukun. Sebelumnya adalah fathah. Ya, ya sukun yang sebelumnya adalah fathah, ini telah dibahas di episode ke-33 tentang waw sukun dan ya sukun yang didahului fathah itu dibaca ai, bukan ai, tapi ai. Alai bukan alaihim, tapi alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, ini gha bukan huruf qalqalah. Maka jangan dibaca pantul. Jangan dibaca ghairil maghdubi. Bukan huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah itu hanya ba, ju, di, to, ko. Itu pembahasannya ada di episode ke-36. Ghairil maghdubi. Ya, bukan maghdubi. Kemudian huruf dha, mengucapkan huruf dha, pinggir lidah kita tersentuh kepada gigi geraham bagian atas. Maghdubi dan tebal pengucapannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Alaihim sama dengan ini tadi ya. 'Alaihim, jangan dibaca 'alaihim. Kemudian wala. Ya, la ini sebenarnya wala panjang, ada alif mad tabi'ih setelah huruf la. Wala ya. Akan tetapi ketika bertemu dengan hamzah wasal dengan atau alif lam, maka alif mad tabi'i atau mad tabi'inya itu tidak berfungsi. Wala menjadi walad, langsung ke la, dari la langsung ke huruf dha. Walad, bukan lagi walad, itu tidak berfungsi lagi lamnya. Langsung waladdallin. Kemudian dhallin, huruf dha ini panjangnya
adalah 6 harokat. Ya, 6 harokat karena ada huruf mad yang bertemu dengan tasydid atau ada huruf mad setelahnya terdapat huruf yang bertasydid. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan mad lazim mutsaqqal kilmi. Mad lazim mutsaqqal kilmi, dan kita telah bahas di episode ke berapa ya? Episode ke-32 kalau tidak salah, tentang pembahasan mad lazim mutsaqqal kilmi. Itu kami sudah bahas contoh-contohnya. Waladdallin. Ya, panjangnya 6 harokat karena setelah huruf mad terdapat huruf yang bertasydid, hukum bacaannya mad lazim mutsaqqal kilmi, dibaca panjang 6 ketukan atau 6 harokat. Ya, kemudian ini tadi alaihim wa, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Ya, sekali lagi hukum bacanya adalah izhar syafawi, mimnya jangan dibaca dengung. Jangan dibaca alaihim waladh, ya, tidak berdengung ya. Kemudian ini dibaca panjang 6 harokat, jangan dibaca kurang. Ya, jangan kurang dari 6 harokat. Adapun menentukan harokatnya itu tergantung daripada tempo bacaan kita. Kalau kita mengajinya cepat, maka menghitung harokatnya itu juga cepat. Kalau kita mengaji dengan tempo lambat atau bacaan yang lambat, maka kita menghitung harokatnya juga dengan lambat. Sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Silahkan disimak video ini secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman kalian atau sahabat kalian, keluarga kalian, agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat dari video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.